Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sylvia Aprilianti Sonia, mahasiswa semester 2 program studi Magister Pendidikan Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2021 0820 200022. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah asesmen pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Sri Imawati MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai pembelajaran asesmen pembelajaran selama mata perkuliahan yang telah saya ampuh. Nah, oke, sebelum saya menjelaskan tentang asesmen pembelajaran, saya ingin menampilkan sebuah ice breaking agar teman-teman bersemangat. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au, angkat, aku lalu tuangkan, syur, lalu tuangkan, syur, lalu tuangkan, syur. Oke, di sini adalah mind mapping mengenai mata kuliah asesmen pembelajaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Asesmen pembelajaran. Di sini ada pengertiannya. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, sedangkan di sini ada pengertian pengukuran. Pengukuran menurut Reynolds dalam Pusairis dan Suprananto tahun 2012 halaman 4 adalah sekumpulan aturan untuk menetapkan bilangan yang mewakili objek, sifat, atau karakteristik, atribut, atau tingkah laku. Nah, di sini ada pengertian evaluasi. Evaluasi menurut Mujiono dan Dimyati tahun 2009 adalah proses sederhana memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan keputusan, unjuk kerja, proses, dan juga subjek. Dan terakhir di sini ada pengertian tes. Nah, tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas sehingga dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi respon. Nah, sedangkan di sini ada pengertian penilaian. Menurut Irhami tahun 2018 halaman 52, penilaian adalah pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran subjektif dan bersifat kualitatif. Nah, di sini ada prinsip-prinsip umum penilaian menurut Ananda dan Abdillah tahun 2018 halaman 106 sampai 107. Prinsip-prinsip umumnya itu yang pertama ada sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terintegrasi, yang kelima edukatif, yang keenam terbuka, yang ketujuh holistik, yang kedelapan sistematis, dan yang terakhir yaitu akuntabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 fungsi dari asesmen. Yang pertama itu ada asesmen as learning, yaitu berfungsi untuk merefleksi proses pembelajaran dan sebagai asesmen formatif. Yang kedua itu ada asesmen for learning, bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu assessment of learning, yaitu berfungsi sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian, menjadi umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran.
Nah, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 ranah asesmen. Nah, dalam asesmen pembelajaran itu terdapat 3 ranahnya. Yang pertama itu ada ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Oke, saya akan jelaskan satu persatu mengenai 3 ranah asesmen. Oke, ranah yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif itu adalah proses pengumpulan informasi mengenai kemampuan berpikir peserta didik yang terintegrasi dengan penguasaan pengetahuan menurut Suisani Wandani dan Putri tahun 2022. Nah, di dalam ranah kognitif ini terdapat aspek penilaiannya. Yang pertama yaitu C1 atau yang kita kenal dengan pengetahuan. Yang kedua itu C2 yang disebut juga dengan pemahaman. Aspek ketiga yaitu C3 yaitu penerapan. C4 yaitu analisis, C5 sintesis, dan C6 yaitu evaluasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ranah asesmen yang kedua yaitu ranah afektif. Menurut Nana Sujana tahun 2004 halaman 53, ranah afektif itu adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan juga nilai. Nah, di dalam ranah afektif ini ada tingkatannya. Yang pertama itu receiving atau menerima. Yang kedua itu responding atau merespon. Yang ketiga falsing atau menilai. Yang keempat organization atau organisasi, dan yang kelima yaitu characterization yaitu karakteristik. Nah, selanjutnya ranah yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Oke, menurut Ari Kunto, ranah psikomotorik itu berhubungan dengan kekerabatan kerja otot dan menimbulkan gerakan tubuh. Nah, psikomotorik adalah suatu penilaian yang bermaksud untuk mengenali tingkat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, di dalam ranah psikomotorik ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu menirukan, yang kedua memanipulasi, yang ketiga ketepatan, yang keempat pengalamiahan, dan yang kelima yaitu artikulasi. Nah, selanjutnya di dalam asesmen pembelajaran itu ada penilaian autentik. Sebelumnya kita cari tahu dulu pengertian autentik itu apa. Oke, penilaian autentik adalah menurut Nur Hadi tahun 2004 halaman 172, penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru mengenai perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai. Nah, di dalam penilaian autentik ini terdapat 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian produk, yang kedua penilaian portofolio, dan yang ketiga yaitu penilaian proses. Nah, saya akan jelaskan satu persatu mengenai 3 penilaian autentik ini. Oke, penilaian autentik yang pertama yaitu penilaian produk. Penilaian produk adalah sebuah bentuk penilaian atas keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Nah, penilaian yang kedua yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah suatu prosedur pengumpulan informasi mengenai perkembangan dan kemampuan siswa melalui portofolio, di mana pengumpulan informasi ini dilakukan secara formal dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Dan penilaian yang terakhir yaitu penilaian proses. Nah, penilaian proses ini apa? Oke, akan saya jelaskan ya. Di sini penilaian proses adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian proses digunakan untuk
menilai kemampuan siswa melalui penugasan-penugasan. Oke, begitulah informasi singkat mengenai asesmen pembelajaran selama saya kuliah di semester 2 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.